Selamat malam saudara, Indonesia Bicara kembali menjumpai Anda malam hari ini bersama saya Herdina Suherdi. Saudara, peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia tinggal menghitung hari. Dan peringatan hari ulang tahun ke-79 tahun ini terasa akan sangat istimewa karena untuk pertama kalinya akan digelar di ibu kota negara Nusantara. Nantinya Presiden Joko Widodo akan menjadi inspektur upacara dalam peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia tahun ini. Dan yang lebih menarik lagi, tahun ini Indonesia mengangkat tema dalam rangka peringatan hari ulang tahun kemerdekaan, yaitu adalah Nusantara Baru, Indonesia Maju. Kami akan membahasnya di Indonesia Bicara malam hari ini dan sudah terhubung dengan sejumlah narasumber. Saya akan langsung menyapa, sudah ada Usman Kansong, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta juga hadir Isradi Zainal, Rektor Universitas Balikpapan. Selamat malam Pak Dirjen, Pak Usman dan juga Pak Isradi. Selamat malam. Baik, terima kasih. Terima kasih sebelumnya sudah bergabung di TVRI di Indonesia Bicara. Saya ke Pak Dirjen terlebih dahulu. Pak, ini tentu kita tinggal menunggu. Tidak lama lagi akan ada peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia dan tahun ini perdana akan digelar di IKN. Sejauh ini apa saja ataupun persiapannya sudah seperti apa, terutama kalau kita bicara terkait dengan digital dan juga teknologi informasi, apalagi nanti akan digelar secara hybrid begitu. Silakan Pak. Iya, jadi kemarin kami ya bersama Menko Polhukam meninjau IKN dalam konteks persiapan ataupun kesiapan peringatan HUT ke-79 RI tanggal 17 Agustus nanti bersama para pemimpin redaksi media. Dan dari sisi fisik kita melihat IKN ya sudah siap untuk menjadi tempat upacara. Ya misalnya kami kemarin ke lapangan upacara, ya kemudian juga kita melihat istana, ya dan berbagai fasilitas pendukung lainnya, ya termasuk jalan, ya ada jalan tol nanti. Nah kemudian dari sisi telekomunikasi atau jaringan komunikasi kita sudah sangat siap, ya sudah kita siapkan, ya BTS ya ini sudah dipasang begitu. Kalau kita ke sana, ini BUMN kita, Telkomsel itu sudah, dan juga perusahaan-perusahaan operator seluler lainnya sudah menempatkan perangkat komunikasinya di sana. Jadi tidak ada persoalan lagi, ya jaringan internet di sana bagus. Ya ini disiapkan nanti oleh Kominfo, oleh Direktorat Jenderal PPI dan juga SDPPI, karena di sini akan terjadi juga pengaturan frekuensi ya untuk komunikasi. Jadi intinya dari sisi fisik maupun dari sisi komunikasi, telekomunikasi, kita sudah siap menggelar HUT ke-79 RI di ibu kota Nusantara. Baik, jadi kalau Pak Menko Polhukam mengatakan persiapannya secara keseluruhan sudah 90%, maka mungkin progres dari sisi telekomunikasi dan jaringan juga seperti itu ya Pak Dirjen ya? Iya, jadi ya sebetulnya sudah hampir selesai ya, tinggal pemolesan misalnya untuk pekerjaan fisik yang berat sudah dihentikan, ya jadi tidak ada lagi, apalagi nanti tanggal 10 ya, tanggal 10 itu justru pekerjaan pembangunan IKN itu sudah berganti dengan persiapan untuk upacara HUT RI. Ya bisa dikatakan 90% lebih, tinggal memeriksa kekurangan kecil di sana sini. Baik, terkait hal itu sebelum saya nanti menanyakan lebih lanjut ke Pak Isradi Zainal, kami punya tayangan terkait dengan pernyataan dari Menko Polhukam mengenai bahwa Istana Negara di IKN sangat dinantikan karena memang merupakan karya asli bangsa Indonesia. Berikut informasinya. Menko Polhukam Hadi Cahyanto menyampaikan bahwa pembangunan Istana Negara di IKN sudah mencapai 90% lebih.
Ia mengungkapkan progres pembangunan Istana Garuda yang berada di belakang Istana Negara disebut sudah mencapai 100%. Menurutnya, progres percepatan pembangunan di IKN sudah terencana dengan baik. Hadi menegaskan jika Istana di IKN sudah bisa digunakan pada peringatan HUT ke-79 RI. Ini adalah satu kebanggaan bangsa. Istana Negara, Istana Garuda, dan seluruh fasilitasnya ini adalah dibangun oleh putra-putra bangsa. 79 tahun kita menunggu untuk bisa memiliki satu istana yang luar biasa ini. Istana di Jakarta adalah tinggalan kolonial, ini adalah tinggalan putra bangsa. Menko Polhukam Hadi Cahyanto mengatakan bahwa pelaksanaan pembangunan IKN ini dilakukan melalui 5 tahapan, yang dimulai sejak 2022 hingga rampung pada 2045 mendatang. Ya, baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Kalau tadi disampaikan oleh Menko Polhukam bahwa memang setelah 79 tahun akhirnya kita akan memiliki Istana Negara yang asli karya buatan anak bangsa. Dan saya ingin ke Pak Isradi Zainal, Rektor Universitas Balikpapan. Kalau dari pengamatan Pak Isradi yang juga pernah datang ke IKN dan juga menulis mengenai IKN dan sebagainya, sejauh ini proses dan progres dari IKN sendiri bagaimana menurut pengamatan Pak Isradi secara umum? Iya, jadi apa yang disampaikan Pak Menko Polhukam dan Pak Dirjen itu benar adanya. Jadi saya kebetulan terakhir juga 2 hari yang lalu ada di IKN di Rusun Pas Pampres. Alhamdulillah sebenarnya menjelang kemerdekaan ini, kalau saya mengamati mulai dari kantor Presiden, Istana Negara, lapangan upacara, kantor Kemenko, Kemensesnek, staf Presiden, rusun, hampir semua saya bisa katakan itu on the track, kan melampaui target. Itu catatan saya yang saya bisa dapatkan di Ibu Kota Nusantara. Dan menurut saya ini suatu keberhasilan yang sangat luar biasa. Saya sendiri tur hampir tiap minggu di Ibu Kota Nusantara, dan itu kalau kita lihat progresnya, ya kalau misalnya kantor Presiden itu melampaui target, Istana Negara melampaui target. Kemarin yang agak serius semua kebangsaan, tapi sekarang sudah on the track. Luar biasa, kami apresiasi. Dan ini merupakan karya besar, karya anak bangsa yang memang saya saksikan tidak satu pun orang lain selain putra-putra Indonesia terbaik yang ada di Kota Nusantara yang membantu itu. Ya, kendati demikian Pak Isradi masih ada misalnya masyarakat yang menyampaikan beberapa hal terkait dengan pembangunan IKN. Ada yang menyebut misalnya soal sarana dan prasarana, akses air bersih dan sebagainya. Kalau dari kacamata Pak Isradi sendiri, bagaimana kondisi terkini di sana? Ya, saya kan dalam wawancara sebelumnya sudah menyampaikan, memang ketika misalnya ada isu, misalnya Pak Presiden bilang tidak ada air dan tidak ada listrik, itu kan sebenarnya Pak Presiden menyampaikan di 2 minggu, di minggu kedua di bulan Juli, padahal di perencanaan itu di bulan ketiga, di minggu ketiga. Begitu juga dengan listrik sejak Februari, kan itu 10 MW pembangkit listrik tenaga surya sudah ada. Ada banyak orang bilang orang mangkrak. Umumnya yang menyatakan itu orang yang tidak ada di IKN, yang tidak pernah ke IKN. Kalau dia pernah ke IKN, kemudian tahu misalnya bagaimana mekanisme pembangunan, karena setiap pembangunan itu kan ada tulisan di papan pengumuman perencanaannya seperti apa, realisasinya seperti apa. Nah, yang saya lihat, karena saya mendatangi satu persatu, itu umumnya melampaui target, sehingga saya tidak melihat kritikan-kritikan itu yang tidak tercapai. Saya perlu sampaikan, saya ini sebagai rektor, sebagai akademisi, saya adalah berada di tengah-tengah antara pemerintah dan masyarakat. Tapi yang saya saksikan hingga hari ini, kan malam ini sebenarnya saya ingin ke IKN, besok saya janjian dengan Pak Danis Sumadilaga untuk melihat kondisi terkini. Saya juga mau diskusi terkait jalan tol 3A, 3B, 5A yang akan dilalui juga, semua on the track. Ya. Kesimpulan yang saya sampaikan, kalau orang bilang ini mangkrak atau apa dan lain itu keliru, pastinya dia tidak ke IKN, pastinya dia dari jauh. Insya Allah itu sesuai dengan target, kan menurut saya yang saya catat melampaui target. Ya, baik. Pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara
cita-cita dari Presiden Joko Widodo adalah tidak hanya sekedar membangun sebuah kota baru, tapi juga peradaban baru. Dan itu diantaranya dengan konsep Smart City dan juga Forest City. Kami punya tayangan menarik mengenai Rumah Tekno hadirkan miniatur Sky Taxi kendaraan masa depan. Berikut ini informasinya. PUPR bekerja selama Inilah rangkaian kereta Autonomous Rail Transit atau kereta tanpa rel yang sedang dilakukan uji coba oleh Kedeputian Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN di kawasan Ibu Kota Nusantara. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Muhammad Ali Berawi mengatakan, kereta tanpa rel ini merupakan kendaraan dengan teknologi baru yang dikembangkan Otorita IKN melalui sistem transportasi hijau. Kendaraan ini akan dimanfaatkan sebagai alat transportasi saat hari ulang tahun ke-79. Kendaraan massal ini masih menjalani uji statis dan dinamis untuk memastikan keamanan. Dalam uji coba ini melibatkan ilmuwan tanah air agar bisa mentransformasi teknologi kereta otonom tersebut. Saat ini dari tanggal 5 sampai 9 Agustus sedang dilakukan uji tes oleh teman-teman Kementerian Perhubungan, di mana uji tes ini baik berupa uji statis maupun uji dinamis dari tram otonom ini dilakukan untuk memastikan bahwa tram otonom ini dapat berjalan, berfungsi dengan baik. Lebih lanjut, Muhammad Ali Berawi menjelaskan saat pertama dimanfaatkan kereta tanpa rel ini akan dijadikan sebagai alat angkut tamu dan undangan dari area parkir Sumbu Kebangsaan menuju kawasan inti pusat pemerintahan. Andrea Prianto dari Balikpapan melaporkan. Ya, saudara, informasi yang baru saja Anda saksikan tadi adalah mengenai uji coba kereta tanpa rel di IKN. Kami akan sambung lagi nanti perbincangan malam hari ini di Indonesia Bicara mengenai Nusantara Baru Indonesia Maju. Tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Saudara, tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara. Rumah Teknologi Nusantara menjadi destinasi edukasi untuk mengenalkan konsep dan pengembangan teknologi di IKN kepada pengunjung. Beragam teknologi itu didukung dari berbagai perusahaan internasional, salah satunya miniatur konsep Advanced Air Mobility atau Sky Taxi dari Hyundai. Penanggung jawab Rumah Teknologi, Andi Ilham, mengungkapkan sebelum masyarakat menggunakan Sky Taxi sungguhan, masyarakat dapat melihat versi miniaturnya terlebih dahulu di Rumah Teknologi. Juga biasa kita menampilkan progres Ibu Kota Nusantara, jadi mereka tahu progres Ibu Kota Nusantara itu sudah sampai mana dan teknologi yang bakal diimplementasikan di Ibu Kota Nusantara menuju kota cerdas itu teknologi apa aja, mereka juga sudah dapat gambaran seperti itu sih, Pak. Target kita untuk pengimplementasian teknologi tinggi seperti Sky Taxi ini masih di pengoperasiannya masih di atas tahun 2030. Iya. Tentu kita sebelum melaksanakan pengoperasiannya kita perlu mengkaji lebih dalam dari berbagai macam aspek seperti lingkungan, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Penanggung jawab Rumah Teknologi, Andi Ilham, mengatakan pada tahun ini proyeksi pengadaan Sky Taxi baru memasuki tahap pertama. Ia juga menyatakan Sky Taxi akan dimulai beroperasi pada tahun 2030 atau bahkan lebih. Rumah Teknologi didesain secara artistik dengan teknologi interaktif dan berkonsep studio, dibuka untuk umum dan gratis. Rumah Teknologi rencananya juga akan direnovasi agar bisa menampung berbagai teknologi yang sudah ada dan akan masuk ke IKN. Ya, terima kasih Anda kembali bersama kami di Indonesia Bicara. Kami membahas mengenai Nusantara Baru Indonesia Maju. Dan kembali saya bersama dengan narasumber Pak Usman Kansong dan Pak Isradi Zainal. Pak Dirjen, tadi sudah disampaikan bahwa persiapannya ya hampir 100% begitu ya. Dan yang kita ingin tahu adalah bagaimana Kominfo terutama mengantisipasi tantangan dan juga kendala yang akan dihadapi dalam pelaksanaan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia di IKN. Tentu bukanlah hal yang mudah begitu, Pak. Iya, tentu kita sudah mengkaji tantangannya seperti apa. Ya, misalnya tantangan keterbatasan jumlah yang diundang untuk menghadiri acara HUT RI secara langsung di IKN, tetapi kita sudah melakukan antisipasi dengan pengaturan-pengaturan tertentu. Ya, kita misalnya
mengantisipasi antusiasme masyarakat setempat, masyarakat Balikpapan, Samarinda atau Kalimantan Timur secara umum yang ingin menyaksikan, maka kita mediasi dengan misalnya nonton bareng. Nah, ini diselenggarakan oleh Pemprov Kalimantan Timur, masyarakat bisa menonton bersama-sama ya di layar-layar besar misalnya, termasuk di Videotron begitu. Kemudian juga untuk mengantisipasi crowded ataupun kemacetan, ya kita mengharuskan undangan untuk menggunakan shuttle, ya shuttle bus memasuki IKN. Nah, sehingga kita tidak membutuhkan tempat parkir yang terlalu banyak kalau misalnya kita menggunakan mobil-mobil, ya katakanlah mobil-mobil kecil ya, mobil pribadi begitu, bukan angkutan massal. Nah, ini sudah kita antisipasi ya, termasuk juga jaringan komunikasi ya, bila ada gangguan misalnya, ini kita sudah simulasikan ya bagaimana kita mengatasi gangguan tersebut ya. Jadi segala sesuatunya sudah kita kaji ya, kita persiapkan, kita rencanakan dengan baik, dan kita akan terus mengevaluasinya. Bila ada hal-hal yang perlu kita tingkatkan, kita perbaiki, tentu akan kita perbaiki dalam kesempatan pertama. Ya, saya tertarik soal antusiasme dari masyarakat. Kalau biasanya digelar di Jakarta, di Istana Merdeka, itu Presiden Jokowi punya tradisi mengundang masyarakat untuk ikut hadir di istana. Artinya nanti di IKN, masyarakat setempat atau masyarakat yang ingin menyaksikan belum bisa datang langsung, tapi menonton melalui... Iya, ada tentu masyarakat lokal yang diundang, yang itu diundang ada ya, ya, okay. Misalnya tokoh masyarakat, masyarakat umum, ya kita sudah tempatkan ya di satu tempat nanti begitu ya. Tetapi kalau antusiasmenya terlalu besar, terlalu banyak, tentu tidak memungkinkan. Ya, tentu tidak memungkinkan, karena itu kita salurkan. Ya, kita salurkan. Tetap ada masyarakat yang diundang untuk menyaksikan secara langsung, ya langsung melihat HUT RI di sana ya, tetapi tidak semua karena adanya keterbatasan ya. Bahkan kita juga nanti ini akan membagi misalnya menteri-menteri ya, tidak semua ke IKN, tetapi ada yang mengikuti HUT RI, upacara HUT RI di IKN, ada yang di Jakarta. Oke. Pak Dirjen, sekaligus tadi mungkin juga terkait dengan shuttle bus yang disiapkan bagi tamu undangan, ini juga mungkin menjawab apa yang belakangan ini viral di publik bahwa pemerintah akan menyewa sekitar 1.000 mobil, itu artinya tidak benar begitu ya Pak? Iya, ditafsirkan saja bahwa kalau bayangkan kalau ada 1.000 undangan, kemudian ada 1.000 mobil kecil-kecil yang disewa, itu pasti akan memakan tempat parkir di IKN-nya ya, di lapangan, di sekitar lapangan upacara. Betul. Ya mungkin tentu ada penyewaan mobil-mobil, tetapi itu untuk ya mondar-mandir, untuk keperluan-keperluan di Balikpapan misalnya, atau di Samarinda misalnya, menjemput dari bandara ke hotel tempat menginap di Balikpapan misalnya, ya tentu itu sangat dimungkinkan ya. Tetapi untuk dari Balikpapan atau Samarinda ke ibu kota Nusantara, ini harus menggunakan shuttle bus begitu. Baik. Terkait dengan pelaksanaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia yang peringatannya akan dilaksanakan di IKN, kami juga sudah punya informasi menarik bahwa ternyata sudah ada dampak positifnya ataupun efek domino adanya pedagang bendera yang sudah mulai menjamur di seputarannya. Kami punya informasinya mengenai ini. Pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN menggerakkan perekonomian masyarakat di Kecamatan Sepaku, Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Usaha warung makan menjamur di sepanjang jalan utama akses proyek ke IKN. Salah satunya, warung makan milenial milik Marwan yang mengalami kemajuan pesat setelah pembangunan IKN dimulai. Marwan mengungkapkan usahanya terus berkembang dari yang semula berjualan makanan secara daring hingga memanfaatkan teras rumahnya untuk menggelar meja makan bagi pengunjung.
Karena banyak orang makan di rumah, mungkin di teras atau mungkin di dalam rumah. Semakin banyak karena adanya IKN, orang datang mau makan, akhirnya kita bikin warung. Harapannya untuk warung-warung termasuk saya sendiri, kita harus siap menghadapi persaingan. Karena banyaknya orang usaha mungkin dengan kuliner yang sama, cuman cara kita yang market kita yang berbeda. Gitu. Pelaku usaha warung makan Marwan mengatakan para pelaku usaha warung makan di sekitar IKN harus bersiap dengan persaingan usaha di IKN pada masa mendatang. Ya, saya akan meminta tanggapan dari Pak Isradi Zainal bahwa ternyata pembangunan IKN ini sudah terlihat efek dominonya, ada peluang usaha yang semakin terbuka. Kalau Anda melihat sesungguhnya potensi dari peluang usaha sebagai dampak positif dari pembangunan IKN ini seperti apa, Pak Isradi? Ya, sangat besar sekali. Jadi tadi disampaikan terkait makanan itu benar sekali. Bahkan 2 hari yang lalu saya mampir di salah satu tempat makan itu karena banyaknya pengunjung itu sampai nasinya sudah habis. Jadi orang tidak dapat bagian. Terus yang kedua dari segi penginapan, itu kalau untuk penginapan biasa itu harganya menjadi luar biasa. 1.500.000, 1 juta yang biasa di tempat lain mungkin 500. Nah, ini memang secara keseluruhan dampak IKN ini terhadap Sepaku khususnya luar biasa. Begitu juga Kalimantan, Kaltim kan pertumbuhan ekonomi jadi naik. Kalau misalnya rata-rata nasional 5,5%, di akhir tahun 2023 adalah 6,2%, kemudian di awal April tahun 2024 itu sudah 7,26%. Nah, ini juga berdasarkan data, kalau Kaltim naik itu juga secara keseluruhan Kalimantan itu berkembang. Ya. Jadi bukan Sepaku saja, bukan Kaltim saja, bukan Kalimantan saja, bahkan sekarang Sulawesi Tengah itu sudah ada kapal yang berlayar ke sana untuk ke IKN. Begitu juga kelihatan pembangunan di Sulawesi Barat itu karena dia jaraknya agak dekat dengan IKN itu luar biasa sekali. Nah, ini saya mau sampaikan, IKN ini telah membuat progres pertumbuhan ekonomi, kebangkitan ekonomi, kemudian kemajuan ekonomi bagi warga masyarakat ini meningkat secara pesat. Ya. Baik untuk Sepaku, baik Balikpapan, Samarinda, Penajam, maupun Kaltim itu sendiri. Itu dibuktikan dengan indikator pertumbuhan ekonomi dan lain-lainnya, bahkan hotel. Hotel ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, saya sekarang ini minatnya di tempat kos karena tidak dapat hotel. Nah, itu yang luar biasa. Tempat kos yang saya tempat ini ya sekitar 300.000 per malam, dan itu luar biasa. Jadi ya yang saya mau katakan sederhana saja, IKN ini manfaatnya luar biasa tidak saja bagi warga Kaltim, tapi bagi warga Indonesia secara keseluruhan. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Di IKN itu para pekerja itu puluhan ribu, itu dari Jawa dan Sumatera. Jadi ini keren banget. Di IKN misinya itu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di masa depan. Epicentrum ekonomi masa depan, ternyata sekarang sudah memberi ruang yang sangat besar, baik untuk Sepaku, Kalimantan, Kaltim, Sulawesi, Papua, dan seluruh Indonesia. Ya. Seperti tadi pagi pabrik semen Indonesia datang ke ruangan itu, perkembangan kebutuhan itu sampai lebih 1000%. Itu kan ya saya mau nyatakan keren banget ini IKN. Betul-betul untuk kepentingan bangsa dan negara. Tadi saya mau tanggapi juga sedikit terkait masyarakat. Ini memang masyarakat ini tinggal, kalau bisa dikatakan ikannya banyak, tinggal mengair aja sebenarnya, tinggal memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Meskipun demikian kita tahu ada kekurangan, tapi kekurangan itu insya Allah bisa diatasi secara baik. Semua on the track dan tidak ada satu pun menurut saya dirugikan. Baik, artinya pembangunan IKN ini membangkitkan perekonomian lokal tidak hanya di Kalimantan Timur dan sekitar IKN, tapi juga di sekitarnya, termasuk di berbagai sektor, bahkan menciptakan lapangan kerja. Kami akan bahas lagi kembali usai jeda. Saudara, tetaplah bersama Indonesia Bicara. Kami segera kembali. Menjelang HUT ke-79 Republik Indonesia, pedagang bendera merah putih musiman sudah menjamur di ibu kota Nusantara, Kalimantan Timur. Di sepanjang jalan menuju IKN, para pedagang menawarkan berbagai macam jenis bendera, mulai dari bendera biasa berwarna merah putih maupun umbul-umbul.
Pedagang bendera mengaku memilih lokasi berjualan di sepanjang jalan menuju IKN karena mereka menilai lokasi tersebut strategis. Salah satu pedagang bendera Yosef berharap benderanya laris manis dan IKN menjadi tempat pembuka rezeki barunya pada tahun ini. Ya mudah-mudahan lah cari rezeki di sini ada lebihnya gitu untuk pas momennya upacaranya di sini gitu, mudah-mudahan ya ada rezekinya buat saya gitu, buat anak istri saya di kampung halaman gitu. Alhamdulillah masyarakat di sini antusias gitu ya. Pada beli gitu untuk merayakan 17 Agustus. Sementara pedagang bendera lainnya, Jono mengatakan memilih berjualan di kawasan IKN karena ingin sambil merasakan dan merayakan momen 17-an di IKN. Kemarin kan dengar bahwa upacara di IKN mau dilaksanakan untuk tahun ini gitu kan, makanya memutuskan untuk beberapa teman ada yang pengen kesini, jadi saya pun ikut kesini gitu. Benderanya dari Bandung. Ambilnya ya. Oke. Mudah-mudahan harapannya untuk di daerah IKN sini khususnya Sepaku gitu ya, jadi sangat meriah. Lah untuk usaha saya berdagang mudah-mudahan lancar, mendapatkan rezeki yang setimpal. Kedua penjual bendera musiman itu mengaku penjualannya selama di IKN sejak awal Juli hingga sekarang meningkat namun tidak drastis. Mereka menjual bendera mulai dari harga Rp10.000 hingga ratusan ribu rupiah tergantung jenis dan ukuran bendera. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara. Seperti Anda saksikan tadi bahwa peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia yang tahun ini akan digelar di IKN memberikan harapan baru bagi semua pihak, termasuk juga para pedagang tadi. Kita sambung kembali perbincangan. Saya ingin kembali bersama Pak Usman Kansong, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pak Usman, kalau kita bicara soal peringatan, tentu tidak hanya sekedar seremoni, pasti ada makna besar di balik itu. Dan tahun ini pemerintah Indonesia mengangkat tema Nusantara Baru, Indonesia Maju. Apa sesungguhnya yang ingin disampaikan dari tema itu, Pak? Iya, jadi Nusantara Baru, Indonesia Maju, yang pertama adalah bahwa kita akan punya ibu kota baru, ya, Nusantara. Ibu kota baru itu Nusantara namanya. Dan kemudian Indonesia Maju ini adalah sebuah milestone, ya, terutama peringatan HUT RI yang ke-79 dilaksanakan di Ibu Kota Nusantara adalah sebagai milestone ataupun tonggak sejarah yang menuju Indonesia Maju, ya, melalui pemindahan ibu kota, ya, karena pemindahan ibu kota punya makna yang banyak sekali. Yang pertama adalah dia akan menjadi epicentrum baru pertumbuhan ekonomi yang tadi sudah kita bahas. Ya, dia akan mengurangi gap, ya, ataupun kesenjangan antara barat dengan timur misalnya. Nah, kemudian dia juga akan menjadi kota masa depan yang berkelanjutan. Ya, smart forest city ada yang menyebut seperti itu. Ya, artinya di sana adalah kota yang betul-betul memperhatikan lingkungan. Ya, kemudian juga pemindahan ibu kota, nanti ibu kota itu akan membentuk kultur baru untuk birokrasi misalnya. Ya, jadi misalnya ada coworking space, ya, kemudian untuk berkunjung dari satu kantor pemerintahan ke kantor pemerintahan lain ini cukup dengan jalan kaki, naik sepeda, atau menggunakan tadi autonomous train tadi itu, ya, kereta tanpa rel yang digerakkan secara otomatis. Nah, ini akan memunculkan birokrasi baru, birokrasi yang akan lebih efektif. Tentu Indonesia akan maju kalau birokrasinya juga maju. Kemudian yang keempat tadi, ini adalah juga tonggak sejarah karya anak bangsa. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Menko Polhukam. Inilah mungkin, ya, istana, ya, satu-satunya, ya, istana yang dibangun oleh anak bangsa. Ya, seluruhnya yang membangun adalah anak bangsa. Kita punya banyak istana, ada Istana Merdeka, Istana Negara di Jakarta, ada Istana Cipanas,
Istana Bogor ini dibangun di masa pemerintahan kolonial oleh Belanda, bahkan ada yang dibangun oleh VOC katanya begitu. Mungkin Istana Tampak Siring yang kita bangun sendiri ya, tetapi ini kan betul-betul monumental. Nah ini empat hal ini adalah simbol kemajuan ya menuju Indonesia maju itu. Jadi ini adalah milestone ataupun tonggak sejarah. Ya, ada banyak simbol-simbol yang kemudian dihadirkan di Istana Negara maupun Istana Garuda di kompleks IKN tersebut. Saya ingin tanggapan dari Pak Isradi Zainal, kalau kemudian kita menarik dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Usman Kansong, bahwa ini menjadi tonggak sejarah, jadi milestone bahwa nanti ini menyongsong Indonesia lebih baik, Indonesia maju, Indonesia emas 2045. Dari kacamata Pak Isradi sendiri, apa sesungguhnya makna ini bagi bangsa Indonesia? Tidak saja kita pindah ibu kota, tapi tentu ada makna yang lebih besar. Oke, ada 3 kata kunci yang saya pakai terkait dengan itu. Yang pertama kemerdekaan, yang kedua Nusantara Baru, dan yang ketiga Indonesia Maju. Terkait kemerdekaan dalam kaitannya peringatan Hari Kemerdekaan, ini perlu saya sampaikan kepada masyarakat, sebenarnya ini yang ketiga kalinya, akan tetapi pertama kalinya di Istana Negara. Dulu pertama kalinya dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2022 di titik 0 IKN bersama Pak Bambang Susatyo yang dihubungkan dengan Jakarta secara langsung yang dipimpin Pak Jokowi. Nah, yang kedua terkait Nusantara Baru. Nah, peringatan 17 Agustus 2024 kali ini itu sebenarnya menyimpulkan bahwa apa yang dicita-citakan terhadap harapan sebuah Nusantara Baru, konsep baru di peringatan ke-79 Republik Indonesia ini sudah memunculkan bahwa insya Allah akan bisa dicapai. Indikatornya apa? Semua rancangan-rancangan, semua keinginan-keinginan ini sudah bisa terlihat bahwa apa yang direncanakan di visi misi Ibu Kota Nusantara itu di 17 Agustus 2024 itu bisa direalisasikan. Itu. Kemudian terkait Indonesia Maju, ini sebenarnya menyimpulkan ini syarat makna luar biasa, dan ini kalau menurut saya ini kata-kata magic, bahwa ternyata Nusantara Baru itu betul-betul akan membuat Indonesia maju. Kenapa membuat Indonesia maju? Karena ternyata berdasarkan fakta, berdasarkan data, telah menimbulkan trigger pertumbuhan ekonomi secara nasional, kemudian pemerataan secara nasional, dan Nusantara Baru ini adalah sebuah simbol bahwa tidak ada lagi pincangan antara Indonesia Barat dan Indonesia Timur, dan tidak adanya ketimpangan itu adalah simbol keadilan, yang berarti itu adalah simbol Indonesia maju. Indonesia tidak akan pernah maju, kata Indonesia dalam arti secara keseluruhan, kalau Nusantara Baru ini tidak ada. Itu saling mengikat satu sama lain. Saya mengikuti IKN ini sejak awal, sebelum Pak Jokowi pindahkan saya Ketua Persatuan Insinyur Indonesia Kaltim dan Sekjen Dekan Teknik se-Indonesia. Ini sangat bangga, terharu ya. Kenapa saya bangga terharu? Karena saya melihat apa yang direncanakan ternyata bisa dicapai. Ini sekedar penyampaian kepada teman-teman juga yang mungkin saya katakan suka nyinyir. Saya kebetulan hampir setiap minggu pasti ada di sana. Hampir setiap ada perkembangan saya tanyakan kepada ahlinya. Dan insya Allah apa yang dicita-citakan, apa yang diharapkan Nusantara Baru yang kita istilah, kalau saya bahasakan itu sebenarnya 17 Agustus 2024 itu proklamasi bahwa Nusantara Baru itu seadanya. Bahwa Nusantara Baru itu akan betul-betul menjadikan Indonesia maju. Apalagi konsep IKN di key performance indicator itu sangat jelas sekali. Tadi kayak misalnya mobil itu menandakan bahwa itu adalah salah satu key performance indicator yang akan dilakukan dengan transportasi massal, dan ini salah satu simbol kemajuan bangsa Indonesia. Di rumah teknologi itu menunjukkan bahwa Indonesia masa depan adalah Indonesia maju. Ya, saya kebetulan pernah ke semua tempat itu. Terima kasih banyak. Baik. Keberadaan IKN diharapkan tentu menjadi trigger ataupun mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan juga terciptanya pemerataan pertumbuhan ekonomi di seluruh kawasan Indonesia. Dan terkait hal itu, kami juga punya informasi mengenai kawasan inti pusat pemerintahan akan menjadi magnet pariwisata di IKN. Dan kami akan kembali usai jeda berikut.
Deputi Sosial Budaya Pemberdayaan Masyarakat Otorita Ibu Kota Nusantara Alimuddin mengatakan kawasan inti pusat pemerintahan KIPP akan menjadi magnet pariwisata di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur. Ia menjelaskan nantinya kawasan itu akan terbuka untuk masyarakat umum. Selain menjadi pusat pemerintahan, KIPP juga akan menjadi pusat wisata. Nah, kemudian yang akan menarik nanti ke depan itu bahwa IKN KIPP ini menjadi magnet pariwisata gitu ya. Kenapa magnet pariwisata? Bahwa pembangunan IKN ini kalau mungkin smart city itu banyak mungkin ya. Tapi yang forest city itu kan tidak ada, belum ada contohnya gitu ya. Jadi kita memang belum ada contoh, dan luar biasa pemimpin-pemimpin kita yang bisa menciptakan nuansa yang seperti itu. Kita ke depan ini akan menjadi daya tarik wisata gitu ya. Ya tentu kita tidak punya pantai, tidak punya gunung yang seperti di Jawa atau seperti di Bali. Justru keunikannya itu di sini. Deputi Sosial Budaya Pemberdayaan Masyarakat (OIKN) Alimuddin menuturkan para pegawai yang berkantor di KIPP akan bekerja 70% di ruang terbuka hijau dan 30% berkantor di dalam kantor. Hal itu dilakukan untuk mendukung konsep pembangunan IKN, yakni Forest City. Deputi Sosial Budaya Pemberdayaan Masyarakat (OIKN) Alimuddin menjelaskan konsep Forest City diterapkan untuk menciptakan kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, menekankan pentingnya ruang hijau dan ekosistem alami di tengah perkembangan kota. Perekonomian warga lokal di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur terus mengalami perkembangan yang signifikan, terutama warga lokal yang memiliki usaha warung makan, agen sembako, dan pedagang sayur. Mereka mengaku omset penjualannya meningkat drastis, dan yang awalnya hanya membuka toko 8 hingga 12 jam, namun sekarang mereka membuka toko 24 jam non-stop. Hal itu dikarenakan pembangunan IKN yang masih terus berjalan dan pekerja konstruksi harus bekerja hingga malam hari. Berikut pernyataan dari pelaku usaha yang perekonomiannya tumbuh di kawasan Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Kalau malam itu sampai jam 9 malam, sekarang sampai jam 12 malam itu tidak ada berhenti pembeli. Keramaiannya itu melampaui yang kita tidak kira. Meningkat betulan, istilahnya bukan 2 kali lipat, malah 4 kali lipat keramaian sekarang pembeli. Iya, warung makan, orang perusahaan yang punya makanan sendiri, catering-cateringan, itu yang cuma kalau harga standar aja, tetap sama, cuma pembeli itu rame, ndak kayak kemarinnya sebelum jadi IKN ini kan, ini betul-betul rame. Di sini bukanya kan juga pas IKN ada juga gitu. Iya. Tapi ya memang rame banget sih. Harapannya ya supaya tetap rame terus gitu. Ya mungkin terganggu debunya aja sih Mbak. Ya, sampai ke dalam-dalam itu udah debu. Banyak sih yang maksudnya tuh yang dari luar yang masuk ke sini cari kerjaan di sini. Yang dari Balikpapan, Samarinda, macam-macam dari Sepaku lagi juga daerah sini. Ini 24 jam? Iya 24 jam, cuman kita pelusan. Jam 8 pagi kita sampai jam 8 malam. Baru yang jam 8 malam sampai jam 8 pagi itu laki-laki. Berdua. Kadang ada rame, kadang juga sepi. Oh gini deh, kalau rame itu hari apa? Nah, Jumat sama Minggu yang rame. Wujud kontribusi positif pembangunan pendukung IKN lainnya adalah para pekerja konstruksi menyewa penyediaan tempat tinggal model barak yang disewakan oleh warga lokal. Hal itu juga mendorong perekonomian warga lokal di IKN. Ya, terima kasih Anda kembali bersama kami di Indonesia Bicara, dan memang pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara ini membuat ataupun mendorong meningkatnya perekonomian warga lokal seperti yang kita saksikan tadi di informasi yang barusan. Saya kembali akan berbincang bersama dengan narasumber malam hari ini Pak Usman Kansong dan juga Pak Isradi Zainal. Pak Usman, ini kalau kita melihat bahwa potensi ekonomi baik di sekitar IKN maupun juga daerah lain yang sekarang ini meningkat, bagaimana kita menjaga keberlangsungannya Pak, agar di tengah kondisi perekonomian dunia yang mungkin sedang lesu, potensi peluang usaha ini tetap berjalan dengan baik, dan apalagi kita tahu kita punya teknologi digital yang juga cukup baik, ada program pemerintah misalnya Bangga Buatan Indonesia yang ketika itu juga berhasil membantu para pelaku usaha untuk bisa bertahan di masa pandemi. Apakah ini juga bisa dilakukan Pak untuk IKN?
Iya, saya kira harus dilakukan ya, bukan bisa, tapi memang harus kita lakukan. Ya misalnya Kominfo ini kan punya program adopsi teknologi 4.0 untuk UMKM. Ya, kita punya target 30 juta. Tentu masyarakat ataupun pengusaha UMKM di sekitar IKN, di Kalimantan Timur, di Balikpapan, di Samarinda, di Sepaku misalnya, itu bisa saja, bukan bisa saja, memang harus nanti kita libatkan pada saatnya, ya agar mereka juga melek teknologi, mereka bisa melakukan pemasaran secara lebih luas lagi, jadi tidak tergantung pada pasar yang ada sekarang. Ya ini kan tadi dikatakan konsumennya rata-rata adalah para pekerja, ya IKN misalnya. Ya tetapi nanti kan pasarnya bisa berganti ketika ASN pindah di sana. Ya ketika ASN pindah di sana, ya ada kalau total ya 4 juta ASN. Ini kan menjadi pasar juga. Jadi keberlanjutannya akan ada di situ. Ya. Jadi begitu selesai pekerjaan pembangunan IKN ya secara fisik ya begitu. Ini kan pekerja-pekerjanya sudah berhenti toh bekerja ya. Artinya dia mengerjakan yang lain barangkali tapi tidak IKN. Ya, tetapi ini kan dia jadi akan tadi disampaikan akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Betul. Ya, jadi di sini akan menarik banyak masyarakat untuk katakanlah bermigrasi, tapi ini tentu harus kita jaga ya, harus terukur ya, harus terukur dalam arti ya tidak boleh juga terlalu banyak penghuni IKN ya, nanti akhirnya daya dukungnya juga akan terbatas. Nah jadi saya kira ini efek domino yang secara ekonomi ini akan berlangsung secara otomatis ya, tetapi kita juga harus tetap kreatif ya dalam menjaga keberlangsungan pertumbuhan ekonomi di sekitar IKN. Baik, Pak Isradi menanggapi tadi disampaikan Pak Usman Kansong, upaya apa lagi yang harus didorong? Tentu tidak hanya peran pemerintah pusat di sini, ada UIKN dan juga ada peran pemerintah daerah untuk bersama-sama mendorong potensi ekonomi yang besar tadi di IKN. Iya, jadi upaya untuk mendorong potensi atau dampak perpindahan IKN ini telah dilakukan, baik dari aspek sosial, budaya maupun pemberdayaan ekonomi. Itu telah dilakukan oleh Pemprov Kaltim, PPU maupun otoritas IKN itu sendiri. Ya. Nah, ini perlu juga saya sampaikan bahwa penduduk di IKN itu sudah terukur, diperkirakan hingga tahun 2045 tidak lebih dari 2 juta orang. Dan ini memang sesuai dengan konsep karena hanya 25% jadi urban area. Yang saya saksikan selama ini itu misalnya dari otoritas IKN itu sudah melakukan kegiatan semacam pemberian ilmu terkait apa yang Mbak katakan tadi terkait aspek teknologi dalam rangka mengembangkan mereka punya keterampilan. Ya. Ya memang hubungan itu telah berlangsung secara terus-menerus dan bukan itu saja, kami kemarin juga karena di rest area otoritas IKN itu juga ada UMKM yang sangat banyak. Nah dari situ saya kan mulai dibina, ditata dan sejumlah semacam pakar atau ahli-ahli ikut memberi pelatihan di Sepaku. Mereka biasa kadang-kadang dikumpulkan untuk bagaimana mengembangkan usahanya, bagaimana mengembangkan kualitas makanannya dan lain-lain. Dan insya Allah ini kalau misalnya ini dilaksanakan secara terus-menerus, apa yang ditargetkan akan bisa tercapai. Nah, satu yang saya mau pesankan bahwa IKN Nusantara ini, pembangunan IKN ini tidak ada yang dirugikan, baik secara lokal maupun secara nasional, bahkan diuntungkan. Kalaupun misalnya ada hal-hal yang negatif itu jangka pendek saja, tapi untuk jangka panjang yang sangat baik. Yang terbukti hampir semua pengusaha lokal itu diuntungkan. Jangankan pengusaha lokal, pengusaha Jawa dan Sumatera juga. Ya, baik Pak Isradi. Terakhir saya ingin minta closing statement dari Pak Usman Kansong maupun juga Pak Isradi Zainal terkait dengan pembangunan IKN dan progresnya serta jelang pelaksanaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia di sana. Silakan singkat saja Pak Usman. Ya, IKN sudah siap menyelenggarakan HUT RI
ke-79 pada 17 Agustus 2024. Ya, tetapi jangan bayangkan bahwa pada tanggal 17 Agustus segalanya sudah siap. Ya, artinya seolah-olah semuanya tanggal 17 Agustus siap. Ya, rumah ASN siap dan yang lain siap. Sebab IKN adalah proyek jangka panjang dan bertahap. Ya, jangka panjang dan bertahap sampai 2045. Ya, jadi jangka panjang dan bertahap itu harus kita garis bawahi ya, agar tidak muncul persepsi seolah-olah harus siap tanggal 17 Agustus. Dan pembangunan IKN ini akan berlanjut ya, akan berlanjut sesuai dengan tahap-tahap yang sudah direncanakan. Baik, Pak Isradi, silakan sebagai closing statement. Ya. Oke, bagi saya 17 Agustus 2024 yang dilaksanakan di IKN Nusantara yang dipimpin Presiden Jokowi merupakan proklamasi atau penyampaian kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa ini loh apa yang selama ini kawan-kawan lakukan, uangnya dari mana, merusak lingkungan, rusak buat tidak ada manfaatnya, akhirnya bisa dibuktikan di 17 Agustus ini bahwa ini bermanfaat untuk Indonesia ke depan. Bahwa 17 Agustus 2024 ini semacam proklamasi dan pemberitahuan kepada masyarakat bahwa apa yang dicita-citakan terkait IKN itu tercapai adanya. Tercapai untuk di hari ini, di tanggal 17 Agustus nantinya, di tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan tahap 4 hingga tahap 5. Jadi ini semacam pembuktian. 17 Agustus ini penting sekali karena mampu menyampaikan kepada seluruh Indonesia dan masyarakat dunia bahwa apa yang kita cita-citakan tercapai, bahwa apa yang kita cita-citakan melampaui target. Saya menjamin itu dan siap berdebat dengan siapa saja. Baik, Pak Isradi dan juga Pak Usman, terima kasih. Tentu ini menjadi harapan kita bersama bahwa momentum peringatan kemerdekaan Indonesia di IKN nanti adalah menjadi tonggak sejarah peradaban baru dan juga sekaligus harapan baru menuju Indonesia Emas. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam Pak Usman dan juga Pak Isradi. Terima kasih. Salam sehat selalu. Terima kasih Pak Isradi. Ya, dan saudara, ini sekaligus mengakhiri perbincangan kami di Indonesia Bicara malam hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Herdina Suherdi pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Menko Polhukam hadir.